Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Bagaimana kabar kabar kalian hari ini? Hai, Waalaikumsalam. Baik, Bapak. baik Semoga Pak. kalian dalam keadaan sehat selalu di tengah pandemi seperti ini. Kalian pun harus tetap menjaga kesehatan kalian, baik fisik atau pikiran dan secara mental juga. Dan perhatikan juga makanan yang masuk ke dalam tubuh kalian. Di sini Bapak akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada manusia. Sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya kita berdoa sebelum memulai kelasnya dan memulai pembelajaran yang akan dipimpin oleh ketua kelas yaitu Mbak Yakti. Silakan Mbak Yakti. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Yakti yang sudah memimpin doa. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib dan lagu nasional yang akan dipimpin oleh Mbak Evita Wurdiningsih. Silakan Mbak Evita. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita nyanyi lagu wajib terlebih dahulu. Nyanyi lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah air, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Teman, selanjutnya kita nyanyi lagu nasional Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Ya, terima kasih Mbak Evita yang telah memimpin menyanyikan lagu wajib dan lagu nasional. Hal tersebut fungsinya dari menyanyikan lagu wajib dan lagu nasional agar kalian tetap Bapak ingin menanamkan rasa nasional kepada kalian. Seperti itu kurang lebihnya. Sebelum memasuki materinya, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apa itu sistem pencernaan menurut kalian, anak-anak? Mencerna makanan yang kita makan sehari-hari, Pak. Bagus, Mbak Evita. Silakan ada yang lain lagi? Pak, izin jawab. Silakan Mbak Gilby. Sistem pencernaan yang memiliki beberapa organ untuk mengolah beberapa makanan yang kita makan. Bagus Mbak Gilby, terima kasih. Ada yang lain? Saya, Pak. Silakan Mbak Fiona. Proses pengubahan zat makanan dari kompleks menjadi sederhana. Bagus, terima kasih Mbak Fiona. Jadi, sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Jadi, sistem pencernaan ini fungsinya itu mengolah makanan yang masuk ke dalam tubuh kalian. Semisal, kalian memakan wortel. Wortel tersebut akan diolah, diambil sari-sarinya, yaitu vitamin. Ada vitamin apa, Mbak Yakti, di dalam wortel? Vitamin A. Bagus sekali ya. Seperti itu kurang lebihnya sistem pencernaan yang ada dalam tubuh kita itu akan menyerap vitamin A tersebut, yaitu wortel itu baik untuk kesehatan mata kita dan untuk organ-organ tubuh kalian gitu. Dan sisa-sisa tubuh juga bukan tentang mengolah zat baik saja, adapun zat buruk yang masuk ke dalam tubuh kalian. Semisal kalian terlalu banyak makan MSG yang berlebihan seperti itu pun akan diolah oleh tubuh, tidak serta-merta tubuh kalian itu akan
menyerap semua zat-zat yang baik saja, tapi tubuh sistem pencernaan kalian pun akan menyerap racun yang di dalam tubuh kalian, lalu dikeluarkannya melalui kalian pada waktu BAB seperti itu. Apa paham kalian? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, selanjutnya organ-organ pencernaan manusia yang ada di dalam manusia itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, serta anus. Mulut ini menurut Mbak Fiona, mulut itu berfungsinya untuk apa? Berfungsi sebagai masuknya makanan dan untuk menuju ke kerongkongan, Pak. Oke, terima kasih. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Mbak Fiona, proses awalnya masuk makanan ke dalam tubuh itu ada mulai dari mulut. Mulut itu proses awalnya masuknya makanan itu dari mulut. Mulut juga yang menghaluskan makanan kalian sebelum masuk ke kerongkongan. Lalu masuk ke dalam lambung, usus halus, usus besar, serta anus. Kerongkongan itu berfungsinya itu masuknya pengantar makanan ke lambung seperti itu, ke dalam organ sistem pencernaan organ kalian yang lainnya gitu. Lambung juga untuk menyerap, sebenarnya untuk menyerap juga sari-sari makanan juga untuk memisahkan antara zat baik dan zat buruknya makanan, atau memilah dari zat buruk dan zat baik dalam suatu makanan. Sedangkan usus halus itu untuk masuknya proses pencernaan. Pencernaan itu penyaringan mungkin ya, penyaringan makanan apa ya, makanan yang baik dan makanan yang buruk seperti itu. Sedangkan usus besar itu untuk pengolahan hal buruk dari makanan sebelum masuk ke anus. Anus itu untuk pengeluaran dari zat-zat buruk dari makanan yang ketika kalian melakukan BAB atau yang disebut anfeses. Selanjutnya kalian buka halaman buku kalian, buku siswa, buka halaman 14. Silakan. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Di situ ada mengenai pada sistem pencernaan manusia. Nantinya kalian akan ditugaskan membuat poster. Posternya itu kurang lebihnya seperti ini. Kalian akan membuat sistem pencernaan. Sistem pencernaan dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, serta berakhir di anus. Nanti tugasnya itu salah satu dari kalian akan mempresentasikan. Apa kalian paham? Izin bertanya, Pak. Silakan Mbak Ivan dulu. Itu tugasnya nanti kita berkelompok atau tidak ya, Pak? Tidak, nanti itu adalah tugas individu. Jadi setiap kalian mengeluarkan kreativitas kalian. Misal Mbak Ivan membuat mulut ini berwarna biru, tidak harus seperti pink ini. Itu terserah Mbak Ivan. Mungkin di setiap ininya akan dijelaskan oleh Mbak Ivan apa fungsi-fungsi dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, atau anus seperti itu. Ataupun begitu sebaliknya, mungkin Mbak Kevita yang membuat ini dengan kreativitas Mbak Kevita, ada penjelasan apa di posternya tersebut. Bebas kalian menggunakan mau ditulis tangan kah, atau digambar di tangan, manual atau di digital, terserah kalian, karena Bapak percaya kalian sering memainkan internet atau gadget atau laptop, pasti kalian pun bisa mengolah
tugas ini secara baik. Apa kalian paham? Paham, Pak. Paham, Oke. Pak. Oke, sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan memberikan suatu tayangan video kepada kalian mengenai sistem pencernaan tubuh. Silakan untuk diperhatikan, dicermati sebagai wawasan kalian. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HC. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mulus? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya? Oke, kurang lebihnya seperti itu videonya. Video tersebut fungsinya untuk menekankan materi yang Bapak jelaskan kepada kalian. Apabila kurang paham, nanti videonya ini juga akan Bapak share di WhatsApp group. Oke, kita sudah di penghujung pembelajaran kita karena slide-nya juga sudah habis. Jadi kesimpulan pembelajaran dari sistem pencernaan ini menurut anak-anak apa kesimpulannya? Dari Mbak Kevita sendiri, sistem pencernaan itu apa? Jadi sistem pencernaan itu proses untuk mencerna makanan. Yang pertama dari mulut kita mengunyah, terus ke kerongkongan, habis itu ke lambung, ke usus halus, usus besar, dan anus. Bagus banget Mbak Kevita. Terima kasih sudah menyimpulkan Mbak Kevita, karena tadi sudah diwakilkan oleh Mbak Kevita dari kesimpulan pembelajaran dari sistem pencernaan ini. Nanti Bapak juga akan meng-share soal evaluasi untuk latihan kalian. Jangka waktunya itu 1 minggu, dan untuk posternya ini dikerjakan 3 hari. Oke? Nanti dikumpulkan di WhatsApp grup saja tugas-tugasnya, baik dari evaluasi ataupun poster. Nanti Bapak akan mengoreksinya dalam 2 hari dan akan meng-share lagi ke hasilnya ke kalian. Oke, semoga paham semuanya. Bapak akhiri, sebelum mengakhiri ini, angka baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh Mbak Kevita. Silakan Mbak Kevita dipimpin doa untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Oke, terima kasih semuanya Mbak Evita dan Mbak Yakti yang sudah kalian semuanya hebat semua karena sudah berpartisipasi dengan aktif di pembelajaran virtual kali ini. Bapak mengharapkan kalian harus tetap sehat sampai pembelajaran ini nanti masuk, serta semoga kalian tetap sehat selalu dalam masa pandemi seperti ini. Jaga kesehatan kalian, jaga pola makan kalian, jaga pikiran kalian, jaga mental kalian, jaga segalanya, dan jaga keluarga kalian juga, jaga diri kalian sendiri. Guys, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih semuanya.